Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga yang berkata demikian. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Koneksi Ilahi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya waktu Tuhan menempatkan saudara dan saya untuk mengerjakan tugas di muka bumi, sebenarnya Tuhan juga mengirim orang-orang yang memiliki bagian di mana mereka Tuhan pakai untuk menjadi koneksi bagi kita. Jadi saudara dan saya sebenarnya di samping kita ditolong oleh Tuhan, Tuhan juga menyiapkan orang-orang pilihannya untuk menjadi koneksi kita yang menghubungkan kita sehingga ada banyak terobosan kita alami dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keuangan, dan di dalam kesehatan. Dan kita mau lihat saudara, ada 4 poin yang mau saya share tentang koneksi ilahi. Ada orang-orang yang Allah pakai menjadi koneksi kita sehingga kita mengalami terobosan. Yang pertama dari pembacaan saya tadi yang saya bacakan, itu adalah seorang pembantu dari istri Naaman. Jadi dia bekerja membantu istri Naaman. Nah, dia tahu bahwa Naaman ini sakit kusta. Dan kemudian dia berkata kepada nyonyanya bahwa suruh tuannya ini pergi ke Nabi Elisa, itu maksudnya. Dan dia berkata pasti tuannya akan sembuh. Kalau saudara ikuti cerita itu, pernyataan pembantu ini itu merupakan petunjuk yang Allah tunjukkan bagi nyonya istri Naaman atau Naaman sendiri, bahwa perempuan ini adalah koneksi dari Tuhan, koneksi ilahi yang menghubungkan Naaman dengan Nabi Elisa. Dan hasil koneksi ini Naaman mengikutinya dan Naaman pun disembuhkan. Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya bahwa terkadang saudara dan saya mengalami kesakitan. Dan percayalah, sudah banyak usaha mungkin saudara nggak dapat kesembuhan. Tapi Allah akan mengirim koneksi ilahinya di dalam seseorang buat saudara dan saya, sehingga melalui orang itu Tuhan bisa melakukan kesembuhan bagi kita, seperti yang dialami oleh Naaman melalui pembantunya yang ada di rumahnya. Yang kedua, koneksi ilahi yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, yang kedua itu kita bisa lihat di dalam kehidupan Yusuf. Yusuf waktu dia ada di penjara, lalu terjadi mimpi dari juru roti dan juru minum raja yang dipenjarakan. Dan Yusuf menerjemahkan mimpi keduanya. Dan waktu mereka keluar, benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang Yusuf katakan. Juru roti itu dimatikan, tetapi juru minum raja itu dinaikkan pangkatnya. Tapi kalau saudara baca selanjutnya di dalam Kejadian 40, mereka keluar, mereka lupa tentang apa yang Yusuf pernah lakukan atas mereka. Dan Alkitab bilang di dalam Kejadian 41, kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat 14, 2 tahun kemudian dari kedua juru roti dan juru minum itu keluar dari penjara. Lalu Firaun bermimpi. Jadi 2 tahun kemudian baru Firaun bermimpi. Dan mimpi itu gak bisa diterjemahkan oleh siapapun di istana. Dan tiba-tiba juru minum raja itu ingat kalau Yusuf pernah menerjemahkan mimpinya. Lalu juru minum itu berbicara kepada raja dan akhirnya Raja Firaun
menyuruh memanggil Yusuf keluar dari penjara. Dan saudara tahu cerita akhirnya, Yusuf dipakai menjadi mangku bumi di Mesir. Yusuf mengalami terobosan di dalam pekerjaan dan visi Tuhan atas dia karena ada koneksi ilahi yang Tuhan taruh di dalam juru minum raja. Juru minum itu yang kasih tahu ke Firaun, baru Firaun memanggil Yusuf. Tuhan juga mau katakan hal yang sama. Kalau hari-hari ini saudara dan saya sudah dibawa Tuhan dalam pekerjaan yang luar biasa, jangan lupa ada orang yang Tuhan pakai menjadi koneksi ilahi untuk membawa saudara dan saya bisa ada di titik terbaik di dalam pekerjaan hari ini. Yang ketiga kita bisa lihat dalam kisah Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 9, saudara nanti baca. Ketika Saulus, masih nama Saulus, dia terjatuh di depan pintu kota Damsyik dan matanya buta. Lalu dia ada di satu tempat. Allah kemudian mendatangi Rasul Ananias dan memerintahkan Rasul itu untuk pergi dan menumpangkan tangan di atas Paulus. Awalnya Rasulnya gak mau. Rasul Ananias bilang, itu kan penjahat, itu kan bunuh orang. Tapi Tuhan bilang, pergilah, karena dia akan kupakai menjadi alatku. Lalu Rasul Ananias pergi, saudara. Rasul Ananias pergi dan menumpangkan tangan ke atas Saulus. Saat itu juga dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan setelah itu, Paulus mengalami terobosan pelayanan yang sangat dahsyat. Tapi ingat, itu dimulai dengan satu koneksi ilahi yang Tuhan kirim bagi Paulus, yaitu Rasul Ananias. Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya, jika hari ini saudara dan saya ada di dalam satu pelayanan yang luar biasa, Tuhan membawa saudara dan saya dalam satu pelayanan yang dahsyat, kita nggak boleh lupa bahwa Tuhan juga memakai seseorang sebagai koneksi ilahi untuk membuat saudara dan saya mengalami terobosan pelayanan seperti yang dilakukannya bagi Saulus atau Paulus. Yang keempat dan yang terakhir, yaitu kita bisa lihat di dalam kehidupan Esther. Esther yang ada juga di dalam kitab Esther. Esther adalah seorang perempuan biasa, gadis desa. Dia adalah ponakan dari Mordekai. Mordekai itu yang ada di dalam istana. Dan kemudian Mordekai membawa Esther masuk ke istana, ke dalam benteng Susan. Dan di sana dia disiapkan untuk masuk ke hadapan raja, siapa tahu dia terpilih. Dan Alkitab berkata, Esther masuk dan Esther mendapat perkenanan Tuhan. Tapi bukan itu saja. Tapi Esther kemudian diangkat menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Perhatikan saudara, koneksi ilahi yang Tuhan kirim bagi Esther adalah pamannya sendiri. Ketika pamannya membawa dia ke dalam istana, maka Tuhan kemudian membuat Esther mengalami terobosan dari seorang perempuan biasa menjadi ratu yang luar biasa dan menjadi pemimpin yang membebaskan banyak orang Yahudi. Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya hari ini, pelayanan kita ada di posisi terbaik, jabatan kita sedang ada di posisi terbaik, kesehatan kita sedang ada baik-baik saja, pekerjaan kita sedang ada baik-baik saja. Jangan lupa, Allah selalu mengirim koneksi ilahi bagi kita. Orang-orang pilihannya yang bisa mendukung kita untuk kita mengalami terobosan di dalam kesehatan, dalam pelayanan, di dalam bisnis, dan di dalam banyak hal. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, kita tidak melupakan koneksi ilahi yang Tuhan pilihkan mendukung kita. Amin.